Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Di sini kami membuat sebuah web aplikasi yang bernamakan Class Finder. Alasan mengapa kami membuat Class Finder ini sendiri, ini berdasarkan dengan pengalaman pribadi kami, yaitu ketika dosen mengubah jadwal atau mengundurkan jadwal ataupun memajukan jadwal, otomatis kelas yang seharusnya kita pakai sudah ditempati oleh mahasiswa lain karena memang kelas itu bertepatan dengan jadwal mereka. Nah, inilah alasan mengapa kami membuat web class finder ini. Jadi untuk memudahkan kita untuk menemukan kelas yang kosong ataupun tidak dipakai oleh mahasiswa lain, sehingga kita bisa menghemat waktu daripada untuk mencari kelas sehingga waktu perkuliahan lebih bisa dimaksimalkan. Nah, di sini ada mungkin tujuan daripada mengapa kita membuat web ini sendiri. Yang pertama ada efisiensi manajemen. Karena web ini kita bisa mengefisiensi lah, intinya gitu. Lebih efisien menggunakan web ini untuk mencari kelas. Kemudian ada prevention, transparency, ease of booking. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang website ini ya. Nah, jadi website ini didesain untuk memberikan informasi secara real time atau continue secara terus-menerus tentang penggunaan penggunaan kelas di E11, di gedung E11 ya. Nah, jadi dengan adanya informasi yang secara real time dan terus-menerus, jadi kita bisa menghemat waktu ketika kita mencari kelas, sehingga perkuliahan lebih efektif dan efisiensi. Nah, di sini ada beberapa fitur-fitur yang kami terapkan di web kami, yaitu yang pertama ada My Dashboard, login page, lalu notification, class request, dan accept perm request. Nah, di sini kita ada tampilkan use case diagramnya. Di sini ada dua user ya. User pertama yaitu admin penerima, sebagai penerima. Kemudian bisa memberikan tanda kelas manakah yang sudah dipakai ataupun belum dipakai. Kemudian bisa melihat jadwal daripada anak-anak mahasiswa ini. Kemudian ada user murid dan dosen. Di sini mereka bisa meminta kelas mana yang ingin digunakan. Kemudian mereka juga bisa melihat secara real time kelas manakah yang sudah digunakan. Nah, kemudian perangkat-perangkat yang kami gunakan untuk membuat web web kami, yaitu Class Finder. Yang pertama ada Visual Studio Code. Di sini digunakan untuk menulis dan mengedit code sebagai markup language. Nah, bahasa-bahasa yang kami gunakan adalah ini, HTML, kemudian CSS, JavaScript, dan PHP. Kemudian ada Figma. Figma ini digunakan untuk mendesain tampilan daripada web kita ya. Kemudian ada XAMPP. XAMPP ini digunakan untuk sebagai membuat database kita. Nah, ketika kita membuat web, terjadi beberapa kendala yang terjadi di pembuatan. Yang pertama yaitu biaya. Nah, di kendala biaya ini karena kita ini tidak menggunakan hosting dan untuk membuat hosting itu, untuk menyewa hosting itu perlu biaya, maka disinilah kendala pertama kita. Kemudian waktu. Waktu di sini mungkin terkait daripada pembuatan ya, mungkin untuk kami sebagai mahasiswa yang mungkin belum skill codingnya belum seberapa, mungkin untuk waktu seperti itu untuk menyempurnakan
masih kurang. Kemudian kendala yang kedua ada di integrasi front-end dan back-end. Jadi mungkin karena kita masih mahasiswa dan masih mungkin belum begitu mengerti tentang bagaimana sih cara menyelaraskan front-end dan back-end agar berfungsi secara efisien, itu masih menjadi tantangan bagi kami. Dan kemudian yang keempat adalah kesulitan manajemen proyek. Di sini sekian mungkin dari penjelasan tentang konsep daripada web kita. Oke, setelah tadi dijelaskan mengenai konsep tentang website corresponder ini, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai loading page-nya. Di sini terdapat dua loading page, yaitu untuk menu sign up dan juga sign in. Jika teman-teman sudah mempunyai akun untuk mendaftarkan membooking kelas pada website ini, teman-teman hanya klik fitur login di sini, lalu masukkan nama teman-teman dan juga password. Nah, setelah berhasil, di sini teman-teman akan langsung dimasukkan kepada page penyewaan Classroom-nya. Jika teman-teman belum memiliki akun, teman-teman bisa klik belum punya akun. Di sini ada fitur register untuk membuat akunnya. Seperti memasukkan nama, password. Nah, di sini teman-teman juga bisa mendaftarkan role seperti ingin menjadi user ataupun admin, karena di sini saya akan membooking kelas. Di sini saya akan menjadi role sebagai user. Lalu klik register. Nah, teman-teman bisa masukkan nama yang telah didaftarkan tadi. Oke, jadi seperti itu. Untuk penjelasan mengenai tampilan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Wak. Jadi di sini saya akan menjelaskan menu-menu yang ada di tampilan admin. Jadi pertama di sini ada overview, ada manage room, manage request, event calendar, notification, dan juga logout. Sebelum masuk ke kodenya, saya akan menjelaskan struktur kode yang saya buat itu nanti seperti apa. Jadi pertama ada pengecekan role admin. Nah, kalau role-nya dari user bukan admin, maka dia tidak bisa mengakses halaman tersebut. Jadi kita perlu pengecekan role. Selanjutnya ada SQL-nya. Nanti di situ ada seperti insert, update, dan juga delete. Habis itu baru masuk ke view menggunakan HTML dan juga CSS. Baru masuk ke function menggunakan JavaScript. Oke. Jadi semua kode di sini strukturnya sama seperti itu. Pertama di sini ada dashboard atau overview. Nah, di sini ada pengecekannya, tapi dia langsung masuk ke tampilan, masuk ke HTML-nya, karena dia nggak ada masuk ke database terlebih dahulu, dia nggak butuh itu. Nah, beda lagi sama yang ada di manage room. Di manage room dia perlu untuk menambahkan ruangan, mengedit ruangan, dan juga menghapus ruangan. Jadi di sini ada SQL untuk melakukan hal tersebut, insert, terus di sini ada update dan juga ada delete. Baru dia masuk kepada HTML-nya, kepada tampilan view-nya. Di sini dia buat tabel untuk menampilkan data-data ruangannya. Selanjutnya bisa dilihat di sini ada item model, itu untuk pop up ketika ingin menambahkan ruangan seperti itu. Dan juga di sini ada beberapa script untuk melakukan function-function yang dibutuhkan.
sama juga yang ada di manage request dan juga event, lalu notif dari admin. Oke, bisa dilihat di sini. Sini ada tampilan overview-nya. Lalu kalau ingin manage room, maka bisa ke sini. Nanti ini bisa add room. Nah, seperti ini, tinggal masukkan nama, tipenya, dan juga kapasitas ruangan tersebut. Oke. Selanjutnya di sini bisa diedit dan juga di delete. Selanjutnya ada manage request. Nah, manage request nanti di sini admin bisa mengapprove atau mereject request dari usernya. Di sini ada event calendar. Sebenarnya ini itu lebih ke jadwal ya, jadwal penggunaan ruangannya gitu. Di ruang sekian, di jam sekian tuh dipakai oleh mata kuliah apa, dosennya siapa begitu. Misalnya di sini ada notifikasi. Nah, di notif sini nanti admin bisa melihat nih user booking ruangan berapa begitu. Lalu di sini ada logout yang nantinya dia akan kembali ke landing page di sini. Oke, sebelumnya terima kasih kepada Mbak Roja telah memberi saya kesempatan. Pada kali ini saya akan mendemonstrasikan atau menjelaskan bagaimana cara kerja dari menu user. Oke, setelah teman-teman login sebagai user, maka akan muncul keseluruhan atau tampilan keseluruhan atau overview dari menu user adalah seperti ini, di mana terdapat beberapa ruang kelas yang ada di gedung S11 khususnya. Di sini bisa teman-teman lihat terdapat nama ruangan yang ada di S11, kemudian jenis ruangan, apakah itu komputer lab ataupun ruang kelas, dan juga kapasitas dari tiap ruangan. Nah, poin yang paling penting di sini adalah teman-teman bisa lihat status dari masing-masing ruangan yang ada di gedung S11. Ketika kita klik yang status ruangannya book atau sudah terpesan, maka akan muncul pop-up bahwa room is already booked atau ruangan ini sudah dipesan, jadi tidak bisa untuk melakukan pemesanan saat ini. Oke, kemudian kita akan mengklik yang kelas yang available. Semisal saya memilih yang E11112. Nah, akan muncul panel pengisian, yaitu panel pemesanan, permintaan pemesanan seperti itu. Maka kita akan diminta untuk mengisi seperti request date atau tanggal pemesanan. Semisal saya memesan pada tanggal 15 pada pukul 11.30 siang. The reason or description saya isi untuk aktivitas perkuliahan mata kuliah web programming. Oke, seperti itu. Kita klik request book, maka akan muncul pop-up seperti ini. Your request for room S11-112 classroom has been successfully submit. Please waiting from admin for approval. Jadi kita sudah melakukan pemesanan, kita tinggal menunggu dari admin untuk menyetujui ataupun menolak dari request kita. Kita bisa melihat track record dari pemesanan kita, apakah sudah disetujui atau belum melalui notification tadi. Nah, di sini bisa teman-teman lihat sebagai user bahwa request untuk E11-112 sudah disubmit. Jadi kita menunggu untuk di-approval. Jika sudah disetujui atau di-approve, maka akan muncul pesan seperti ini. Ini sebelumnya saya sudah melakukan pemesanan pada ruangan E11111. Oke, seperti itu. Kita kembali ke overview. Mungkin seperti itu saja, sederhana dan mudah. Di sini juga terdapat menu lain, menu logout user, seperti itu.
Baiklah, pertama saya akan menjelaskan tentang program yang ada di dalam menu user. Untuk program yang ada di menu user kurang lebih sama seperti default yang ada di admin tadi, karena di sini terdapat PHP, HTML, dan CSS untuk mengatur view atau layer dari tampilan user, dan juga JavaScript. Di dalam PHP ini akan dikoneksikan ke dalam database admin yang dapat diupdate sewaktu-waktu oleh admin untuk melakukan perubahan status ruangan semisal, kemudian untuk memanage request, namun user hanya sampai pada permukaannya saja untuk melakukan request. Nah, kemudian untuk tampilan layer dari user juga sudah disesuaikan di mana terdapat macam-macam ruangan, statusnya bisa available maupun statusnya udah booked seperti itu. Kemudian juga ada JavaScript di bawah. Nah, kemudian untuk meninjau kembali apa yang sudah di request oleh user, ini terdapat file notif_user.php juga. Di sini user bisa meninjau sejauh mana permintaan kita untuk ruangan tersebut, apakah sudah di-approve ataupun di-reject, seperti itu. Ini tampilan notif terdapat yang namanya home overview dan juga notification logout seperti tampilan admin seperti itu, yaitu berupa sidebar bukan navbar. Mungkin cukup dari saya. Terima kasih. Oke, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika terdapat kekurangan maupun kesalahan dalam pengucapan. Untuk program kami juga cukup sederhana. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.